Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH selaku dosen tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aiman Zaki, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor stambuk 040 2019 0034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari Bapak dosen terkait dengan materi kejahatan terhadap nyawa. Baik, pada nomor 1 yaitu mencari kasus pembunuhan baik pemberitaan internet ataupun media cetak. Kemudian sampaikan bahwa pemberitaan tentang pembunuhan tersebut berkaitan dengan pasal berapa dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun kaitannya dengan undang-undang lainnya. Saya mengambil kasus pembunuhan dari pemberitaan internet, yaitu kasus pembunuhan istri dan anak di Tangerang divonis 20 tahun penjara. Mukhtar Effendi alias Pendi, 62 tahun, terdakwa kasus pembunuhan istri dan kedua anaknya, divonis 20 tahun penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu tanggal 25 bulan 7 tahun 2018. Kasus pembunuhan tersebut berkaitan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam kasus ini Pendi membunuh Emah, istrinya, beserta dua anak tirinya, Nova dan Tiara, pada Senin tanggal 12 bulan 2 tahun 2018 di perumahan Taman Kota 2, Priuk, Tangerang. Emosinya tersulut saat Emah memintanya untuk membayar cicilan mobil yang dibeli sang istri. Setelah terjadi adu argumen dan pemukulan dari istrinya, Pendi melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan Emah tewas. Begitu pula dilakukan kepada kedua anak tirinya yang melihat ibunya telah tewas, sehingga menyatakan terdakwa terbukti melakukan perilaku tindak pidana dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu sehingga merampas nyawa orang lain dan dijatuhkan dengan pidana 20 tahun penjara. Baik, nomor selanjutnya pada soal nomor 2. Pembunuhan atau tindakan kejahatan terhadap nyawa pada KUHP diatur dalam bab berapa dan buku berapa, dan sebutkan jenis pembunuhan yang diatur dalam KUHP disertakan dengan penyebutan pasal-pasalnya. Pembunuhan atau tindak kejahatan terhadap nyawa pada KUHP diatur dalam bab 29 dan pada buku 2 KUHP, serta terdiri dari yang pertama, pembunuhan biasa atau tidak direncanakan diatur dalam pasal 338 KUHP. Pembunuhan diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain diatur dalam pasal 339 KUHP. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Pembunuhan anak dalam hal ini oleh ibu diatur dalam pasal 341 KUHP. Pembunuhan anak berencana diatur dalam pasal 342 KUHP. Pembunuhan atas permintaan si korban diatur dalam pasal 344 KUHP. Membujuk atau menolong orang bunuh diri diatur dalam pasal 345 KUHP. Pengguguran kandungan, dalam hal ini aborsi, diatur dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP. Pada soal selanjutnya, pada soal nomor 3, yaitu apa yang menjadi hal pengecualian dalam tindakan aborsi itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam pasal 75, bahwa aborsi itu dilarang, tetapi kandungan seseorang atau janin dapat kemudian dikecualikan untuk tidak dipertanggungjawabkan pidananya dengan alasan, yaitu yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan. Yang ketiga,
tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dan yang terakhir, pada nomor 4, apa perbedaan antara pembunuhan pasal 338 dan pembunuhan pasal 339? Pada pembunuhan pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan sengaja. Yang dimaksud di sini bahwa pelaku sadar akan tindakan yang ia lakukan, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang, tetapi ia tidak peduli pada resiko hukum yang akan diterimanya nanti. Sedangkan pembunuhan pada pasal 339 sama dengan atau berhubungan dengan pasal 338, tetapi perbedaannya di sini terletak pada pasal 339 yang dimana didahului atau disertai dengan tindak pidana yang lain. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan jawaban dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.